Oke, sip. Kalau misalkan sudah siap, silakan langsung saja dimulai. Iya, Pak. Oke, Dek Yosef boleh presentasikan slide-nya dulu. Sudah, Bu. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu guru hebat serta Ananda sekalian yang bersedia berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri webinar kami pagi ini. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan nikmat sehat serta diberi kesempatan untuk bisa berkreasi, bisa sharing ilmu pagi ini. Nah, Bapak Ibu, Ananda sekalian, pagi ini kita akan membawakan satu tema menarik mengenai culture shock. Jadi tema kita pagi ini adalah atasi culture shock saat belajar di luar negeri. Nah, bersama moderator kita pagi ini Ibu Husnia, beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMP Boswa School Makassar, serta moderator kita Dek Yosef N. Tarihoran, beliau adalah mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Manado. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan bolanya kepada moderator kita, Ibu Husnia, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ananda yang berbahagia. Nah, pertama-tama saya akan membacakan rules dari webinar kita. Nah, silakan mute audio ketika menyimak materi. Untuk menyampaikan pertanyaan, gunakan pilihan raise hand dan kolom chat pada Zoom meeting ini, memberikan respon positif pada setiap pertanyaan, dan jangan lupa mengisi presensi pada link yang dibagikan di akhir acara. Oke, nah pada hari ini saya Husnia bertindak sebagai moderator yang akan memandu kegiatan webinar pada hari ini. Dan adapun rundown pada webinar hari ini yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai webinar ini, izinkan saya juga menyampaikan profil singkat dari presenter kita pada hari ini, yaitu Yosef N. Tarihoran. Beliau adalah seorang mahasiswa yang aktif pada jurusan akuntansi di Universitas Samratulangi. Beliau juga sudah pernah mendapatkan bronze medal di perlombaan matematika dan sains competition tahun 2014. Beliau juga seorang peserta di UKS Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019. Oke, baik. Untuk topik kita pada hari ini yaitu atasi culture shock saat belajar di luar negeri. Oke, baik Bapak Ibu, kita mendengarkan pemaparan materi dari Dek Yosef N. Tarihoran. Dek Yosef, saya persilahkan. Terima kasih Bu Husnia atas kesempatan yang diberikan. Saya saat ini akan membawakan yaitu materi tentang atasi culture shock saat belajar di luar negeri. Nah, culture shock apa sih itu? Culture shock atau gegar budaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan terkejut, gelisah, keliru yang dirasakan apabila seseorang bersentuhan dengan kebudayaan yang berlainan sama sekali, seperti ketika kita berada di negara asing. Nah, menurut Obrek dalam buku Dayak Sini terbitan 2012 halaman 265 menyatakan culture shock merupakan fenomena untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh individu-individu dalam lingkup budaya baru. Nah, perasaan ini timbul akibat adanya perbedaan dan kesukaran dalam beradaptasi dengan budaya baru. Gegar budaya dapat mencakup aspek yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, cara berpakaian, harga barang, dan lain-lain. Nah, semakin berbeda budayanya, semakin parah efek yang ditimbulkan. Nah, seperti ilustrasi yang ada di
depan kita saat ini, yaitu ada 2 orang, yang satunya itu seorang laki-laki yang menggunakan sumpit saat budaya mereka yaitu makan menggunakan sumpit. Sedangkan seorang wanita di sebelahnya, seorang perempuan, menggunakan budayanya menggunakan sendok. Nah, kultur syok saat belajar di luar negeri. Melanjutkan studi di luar negeri memang hal yang sangat keren kan? Kebanyakan orang pasti memiliki mimpi untuk melakukan ini. Namun, belajar di luar negeri tidak semenyenangkan dan semudah yang kamu pikirkan loh. Tentunya, saat tiba di sana, kamu akan menemukan hal-hal baru. Misalnya saja seperti tempat tinggal baru, lingkungan baru, teman baru, budaya baru, bahasa baru, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke utamanya, yaitu tips yang bisa kamu lakukan untuk menangani culture shock. Yang pertama yaitu cari informasi sebanyak mungkin. Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika memutuskan untuk melanjutkan studi luar negeri adalah mencari informasi tentang tempat tersebut sebanyak mungkin. Kamu bisa mencarinya melalui buku maupun internet. Dengan mengetahui banyak informasi mengenai tempat tersebut, kamu pun akan lebih memahami bagaimana budaya dan kehidupan di sana. Next, pelajari bahasa asing dengan baik. Selain mencari tahu informasi tentang budaya di sana, kamu juga harus menguasai bahasa negara tersebut. Misalnya saja, kamu ingin melanjutkan studi ke Korea Selatan. Nah, selain harus mengetahui budayanya, kamu juga harus mengerti bagaimana berbicara dalam bahasa Korea. Sebab, bahasa Korea memiliki 2 jenis, yaitu formal dan informal. Seperti yang pada ilustrasi depan kita itu, yaitu ada seseorang yang berbicara, yaitu Hanyong Hasimnika, yaitu secara formal yang mengatakan halo, dan sedangkan yang sebelahnya yaitu secara informal, yaitu Annyeonghaseyo. Next, tulis hal yang kamu sukai saat pertama tiba. Jika kamu baru tahu tiba di suatu tempat, pasti hal pertama yang dinikmati adalah keindahan dari tempat tersebut. Seperti kalau misalnya pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, banyak landmark-landmark yang menarik dan juga 7 keajaiban dunia. Tetapi setelah tinggal cukup lama, perasaan itu pun lambat laun akan memudar. Nah, menuliskan hal-hal indah yang kamu temukan saat pertama tiba juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghilangkan culture shock. Apalagi kan sekarang ini generasi milenial. Nah, mereka mengabadikan semua momen itu menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, YouTube, tagar-tagar, ataupun mereka menulis dalam bentuk sebuah blog. Selanjutnya yaitu terlibat dalam kegiatan sosial. Awalnya mungkin kamu akan merasa gugup, tapi berteman dengan siswa internasional dan penduduk lokal cukup efektif untuk menghilangkan culture shock. Sebab seiring berjalannya waktu, pasti kamu akan mulai terbiasa dengan budaya dan keseharian di sana. Selain itu, teman-temanmu yang merupakan siswa internasional akan dapat memahami apa yang kamu alami. Karena bukan hanya kamu yang akan merasakannya, tapi juga teman-temanmu yang secara global. Selanjutnya yaitu miliki pikiran terbuka. Kalau kamu memutuskan untuk belajar di luar negeri, kamu harus memiliki pikiran yang terbuka, yaitu open-minded. Sebab setiap tempat yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pikiran terbuka sangat dibutuhkan agar kamu tidak mudah menghakimi dan lebih mampu untuk menerima perbedaan. Tapi, beradaptasi bukan berarti harus menerima semua budayanya kok. Namun, kamu harus lebih mengerti cara berkompromi dengan itu. Selanjutnya, lakukan kegiatan selingan. Ketika kamu merasa stres karena culture shock, luangkanlah waktu untuk melakukan kegiatan selingan. Lakukanlah hobi yang membuatmu merasa senang, misalnya menonton TV, menonton atau memasak makanan-makanan Indonesia yang kamu rindukan, atau olahraga agar pikiranmu tidak terlalu penat. Sekian hasil dari webinar saya pada saat ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Dek Yosef. Baiklah, Bapak Ibu Ananda, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Dek Yosef yang sangat luar biasa mengenai atasi culture shock saat belajar di luar negeri. Di mana tadi Dek Yosef juga
telah memberikan beberapa tips mengatasi culture shock. Dua di antaranya adalah mencari tahu sebanyak mungkin informasi ya. Nah, mengenai negara atau destinasi yang kita akan tujui di situ, terus kita juga harus mempelajari bahasa yang digunakan. Nah, ini sangat penting untuk menjalin adanya komunikasi. Nah, marilah kita berikan aplaus dulu kepada presenter kita hari ini. Aplausnya virtual. Oke. Selanjutnya, baik, saya buka sesi tanya jawab untuk ini lagi diskusi. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Ananda sekalian untuk bertanya. Oke, baik. Oke, ini sudah. Oke, ya, kembali diingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi presensi webinar kita pada hari ini. Nah, sembari menunggu pertanyaan, Dek Yosep, kira-kira, halo, Dek Yosep. Halo Bu, kedengaran Ya. Bu, Sambil kedengaran. menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya, mungkin menurut Dek Yosep, apakah culture shock itu mudah diatasi atau sulit diatasi? Menurut saya Bu, apalagi sekarang sudah di era globalisasi dan sudah masuk ke revolusi industri yaitu 4.0, saya kira untuk hal culture shock ini semakin mengecil atau semakin berkurang. Apalagi banyak budaya-budaya seperti budaya luar sudah masuk ke Indonesia dan sudah mulai seperti terfusion atau tergabung dengan kita. Jadi di saat kita nanti ke luar negeri, contohnya ke Jepang, nah kan orang-orang sini kan sudah terbiasa menggunakan sumbit. Nah, di saat nanti kita ke sana, kita pun tidak kaget atau terjadi culture shock karena kita sudah merasakannya di negeri kita sendiri. Sekian dari saya, Bu. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Dek Yosep. Nah, sekarang ini sudah ada pertanyaan dari Bu Nurmawati di chat box. Izinkan saya membacakan ya. Culture shock seperti apa yang paling umum dialami oleh mahasiswa dari Indonesia? Nah, gimana Dek Yosep? Menurut saya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, Bu Nurmawati. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan menjawab ya, karena saya pun belum merasakannya. Saya akan melihat dari teman-teman saya atau mungkin dari media sosial. Nah, secara yang saya lihat, bagi teman-teman kita ya, saya yang ada di luar negeri, mereka itu ada budaya seperti untuk ke toilet. Nah, hal-hal yang begitu contohnya mohon maaf seperti toilet duduk dan toilet jongkok. Nah, kalau di Indonesia itu kita terbiasanya dengan toilet jongkok. Sedangkan contohnya kita pergi ke Eropa, mereka itu hampir semuanya itu menggunakan toilet duduk. Seperti itu, Bu. Kalau untuk tentang cara makan, saya rasa karena sudah terfusion ke Indonesia, tidak terjadi secara culture shock atau sudah karena terfusion jadi lebih terbiasa. Jadi yang kayak itu sih Bu, seperti toilet itu Bu. Sekian. Wah, ya terima kasih luar biasa sekali ya jawabannya. Nah, sedikit tambahan ya untuk ini, mungkin juga yang mengenai toiletnya tidak menggunakan air, jadi memakai tisu. Nah, itu mungkin salah satu culture shock juga yang dialami oleh beberapa mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Oke. Nah, gimana mungkin Pak Asep ada pertanyaan untuk presenter kita hari ini, Dek Yosep? Atau Bapak Ibu yang lain silahkan. Oke, Dek Yosep ini ada pertanyaan dari Pak Asep. Menurut Dek Yosep, bagaimana cara mengatasi rasa canggung kalau misalkan ketemu sama orang baru di luar negeri? Terima kasih Pak Asep. Semoga saya bisa menjawab sesuai dengan harapannya Bapak. Nah, menurut saya cara mengatasi rasa canggung kalau misalnya bertemu dengan orang baru di luar negeri, yaitu dimulai dari sikap kita, yaitu kita harus terbuka. Harus friendly bersama dengan orang lain. Mungkin di saat kita tidak tahu mereka itu ternyatanya orangnya friendly dan kita pun orangnya canggung, mungkin mereka yang mendekati kita. Jadi kita harus terbuka dan juga kalau misalnya rasa canggung seperti
kurang fasih dalam bahasa mereka, mereka pasti mengerti karena saya sebagai orangnya itu contohnya yaitu orang baru, jadi mereka akan pasti memahami. Begitu sih menurut saya, Bapak. Oke, terima kasih ya Dewi Asep atas ini tanggapannya. Gimana Pak Asep? Oke, sangat luar biasa sekali ya jawabannya. Nah, baik. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, kata Pak Asep. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin cukup untuk 3 pertanyaan ya. Jadi sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini, saya persilakan kepada presenter kita, De Yosep, untuk memberikan closing statement dari webinar hari ini. Terima kasih, Bu. Apakah De Yosep mendengarkan saya? Oh Iya, iya. Bu. Closing statement dari saya yaitu sebagai orang Indonesia, yaitu sebagai orang baru untuk ke negeri orang, saya rasa untuk culture shock ini kita harus menghadapinya dengan terbuka, friendly, dan open minded. Jika nanti ketika terjadi hal seperti itu, saya rasa hal tersebut bisa diminimalisir dan kita bisa menjadi orang yang bisa berguna, yaitu mencari edukasi di negeri orang dan membawanya ke negeri sendiri. Sekian dari saya, Bu. Oke, terima kasih De Yosep. Baik Bapak Ibu, sekian webinar kita pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nurma sebagai host. Baik, terima kasih Bu Husnia. Jadi Bapak Ibu, demikian presentasi dari Yosef and Tarihoran dari Universitas Samratulangi mengenai cara mengatasi culture shock ketika kita berada di luar negeri. Ini adalah tips yang sangat jitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita suatu saat mendapatkan rezeki untuk bisa bersekolah, menimba ilmu di negeri orang, maka ini adalah satu bekal yang perlu kita ketahui. Ternyata ketika di luar sana ada kebiasaan, ada budaya yang tidak sama dengan apa yang sering kita temui di negara kita. Nah, seperti itu penjelasan dari Dak Yosef. Untuk hari ini kami ucapkan terima kasih banyak telah berkenan meluangkan waktu mendengarkan, menyimak penjelasan dari presenter kami. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Kami kembalikan ke Pak Asep untuk memberikan komentar. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih untuk grup Bu Husnia ya, Bu Nurmawati sama Pak Yosep. Luar biasa. Semakin kesini semakin matang ya. Sudah semakin menguasai setiap tugasnya dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bisa ditularkan kepada teman-teman yang lainnya. Amin. Oke. Amin. Barangkali di sini Amin, Pak. hanya sedikit koreksi untuk presensinya ya. Untuk presensinya ditambahkan nama instruktur. Nama instrukturnya. Di sana saya cek tidak ada item nama instruktur. Oh ya, siap-siap. Karena itu nanti diperlukan kalau misalkan untuk identitas kelompok Anda gitu ya. Oh iya. Gitu. Jadi biasanya nama ini dari kelompok mana nih, instrukturnya siapa, biasanya ditanya seperti itu. Oke. Kemudian untuk playernya juga sudah bagus. Jangan lupa saya ingatkan kembali setiap bahan-bahan ya yang diperlukan seperti player saat menjadi moderator, kemudian video saat menjadi host, rekamannya itu disimpan dengan baik. Jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Kemudian presensinya juga harus disimpan dengan baik supaya nanti ketika dipinta untuk kantong tugasnya
bisa langsung dikirim gitu ya. Overall sudah perfect lah. Thank you, Pak. Untuk penugasannya udah selesai atau masih ada lagi? Masih ada satu Masih meeting ada lagi, lagi Pak. satu meeting lagi, Pak. Berarti presenter Iya. baru satu gitu ya. Saya yang belum jadi presenter. Bu Maya lagi Oh, Presenter, semuanya udah 2 kecuali saya, 1 lagi, Pak. iya, jangan lupa menjadi peserta peserta grup apa lain. webinar yang lain ya. Ya, grup Iya, Pak. lain. Iya. Itu 2. Itu juga jangan lupa dipinta presensinya. Jadi di sana kan ada keterangan peran sertanya sebagai peserta gitu ya, jelas. Jadi di absensi, di presensi itu item peran serta itu mesti ada supaya kita dapat diketahui nanti oleh panitianya bahwa pada saat itu kita berperan sebagai host, berperan sebagai moderator, peserta, nah dan sebagainya. Itu jadi jelas gitu ya. Sebenarnya kami Sudah? ini, Pak. Iya, sebenarnya kami untuk jadi peserta di webinar lain udah beberapa kali ya Bu Husnia ya, 4 atau 5 Iya, kali Sudah sebenarnya. pernah, Pak. Iya, sudah. Iya. Tapi di grup ini bukan di 10-4 ya, Bu. Ada di 10-1. Saya kadang ada ikut di 10-2. 10-5. Iya. Oke. Tapi Oke. ini pernah yang minta dokumen itunya, Pak, yang rekap dari presensinya yang agak sulit. Karena kan Nah, di grup itu besar yang itu, penting itu ya. iya, di grup besar itu kan grupnya dikunci. Jadi kita saya juga belum tahu karena setiap kontak itu tidak ada namanya biasa. Mau cari yang pesertanya itu kadang ini agak sulit. Nanti ketika ketika ada webinarnya itu di chatnya tolong dikirim ke misalkan ke mana gitu ya, ke grup mana atau misalkan ke WA atau minta nomor teleponnya yang membuat presensi ketika itu ya, ketika berlangsung gitu di chat, dipinta. Karena percuma juga kalau misalkan kita sering mengikuti grup yang lain ya, bukti fisiknya nggak ada, karena itu yang dipinta. Pokoknya nanti untuk penugasan itu intinya bukti fisiknya harus ada semua komplit gitu. Cuma itu saja yang mesti saya ingatkan. Jangan sampai setelah proses semua bukti-bukti fisik itu nggak ada gitu ya. Percuma juga gitu ya. Simpan baik-baik. Playernya juga ya. Berarti gini Pak, menjadi satu penugasan juga untuk menghadiri webinar dari kelompok lain berarti ya Pak ya, karena bukti fisiknya kita harus juga. Gitu, bukti fisik sebagai peserta gitu kan, nanti ada gitu kan, nah itu. Jadi itu keterangannya. Oke, berarti itu nanti satu bagian penugasan berarti ya Pak ya? Iya. Untuk nanti disetorkan di kantong tugas. Iya, betul gitu. Ada peran sebagai moderator gitu kan. Oke, baik. Itu di absennya mesti ada itunya. Di sana ada keterangannya Anda itu tanggal berapa, kemudian hostnya siapa, berperan sebagai, nah itu buktinya. Oh iya Pak, ini bukti fisik untuk kayak kami yang sebagai presenter, moderator. Kalau kayak yang moderator itu berarti bukti fisiknya yang pada saat isi presensi ya? Atau yang gimana Pak? Moderator itu player berarti. Oh ya, yang player. Oh iya. Okay. Playernya di sana kan foto ibu, kemudian perannya sebagai moderator. Oh iya. Nah, jangan ketukar. Ketika dikirim tugas sebagai moderator, di playernya itu foto ibu itu keterangannya sebagai host.
misalkan. Oke. Nah, itu jadi apa nanti ada semacam apa namanya? Pengingat, ada yang mengingatkan lagi bahwa harus dikirim lagi playernya yang sesuai gitu. Jadi pokoknya kalau players itu sesuai ketika kita apa? Berperan. Di moderator. Sebagai moderator. Berperan. Iya. Peran gitu. Begitu aja. Masih lama. Pak, untuk menjadi Gimana? pesertanya, Pak, minimalnya berapa? Soalnya saya belum pernah sama sekali kalau dari 10.4. Kalau dari grup lain sudah, dari grup sebelah. Iya, nggak Batas apa-apa. Pokoknya semuanya minimal 22 gitu ya. Semua Oh. minimal 22. Kalau apa misalkan Dek Yosep 5 kali lebih sering gitu ya, nggak apa-apa. Asalkan minimal 2 lah. Ada 2 bukti fisiknya, ada 2. Oke, Pak, Bukti makasih. fisik. Meskipun nanti yang misalkan yang pada kenyataannya dipinta 1 nggak jadi masalah, yang penting kita persiapannya ada banyak gitu. Oh ya. Seperti itu ya. Elvi, boleh Ada yang minta tolong ditanyakan diklik lagi? kembali linknya untuk dilihat adakah yang perlu direvisi lagi. Oke, saya lihat dulu. Nah, iya. Nama lengkap, institusi, nomor WA, email, status peserta, peran saat mengikuti penugasan, betul. Nama instruktur, ya, ya minimal seperti ini, udah bagus, gitu, sip. Itu aja. Pokoknya intinya ada nama Anda, kemudian institusi, email, kemudian peran sebagai apa, instrukturnya siapa. Nah itu minimal itu, ada item itu. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini deadline untuk penugasan ini tanggal 13 pekan depan ya Pak? Kalau nggak salah tanggal 27, 28. 6 minggu Untuk pokoknya. penugasan 6 presensi Pak? minggu. Penugasan presensi. Enggak, Bukan. pokoknya semua. Saya presentasi. Semuanya itu berakhir akhir Februari, kalau nggak salah tanggal 28. Dilihat lagi di itu apa? Di apa yang pernah saya kasih di grup? Ya, itu jadwal ya Pak yang di spreadsheet itu. Ya, jadwalnya, pokoknya semuanya berakhir tanggal 28 kalau nggak salah ya. Pokoknya 6 minggu. Jadi semua penugasan berakhir tanggal 28 kalau nggak salah. Itu sudah untuk termasuk ini Pak, untuk diseminasi. masuk presentasi. Iya. Ya, termasuk diseminasi. Oh, yang 6 minggu itu Kira-kira ya, untuk Pak? ini Pak, untuk penyetoran item-item ke kantong tugas, kapan kita bisa mulai ya Pak? Belum ada istilah apa ya, belum ada perintah dari panitianya. Nanti kalau apa untuk kantong tugas itu biasanya suka dikasih alamat khusus, alamat tertentu dari panitia langsung. Untuk tugas-tugasnya harus dikirim ke sana. Misalkan kalau nggak salah ke apa ya? Apakah Pak itu harus satu kali atau bisa Dari panitia kalau setengah-setengah? nggak salah. Itu Pak kumpulnya satu kali Gimana, atau De Yosep? dari linknya misalnya Pak hanya bisa satu kali diisi satu kali atau bisa nyicil-nyicil Pak? Di Google Classroom. Untuk sekarang di pribadi aja, terserah mau disimpan di mana. Untuk sekarang.
Nah, Ya. nanti untuk penugasan mah nanti ada link khusus. Biasanya langsung itu mah ke panitia lewat link tertentu gitu aja. Nanti ditunggu aja lah linknya gitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi nggak sekarang. Jadi sekarang Iya, mah Pak, ini konsentrasi ke penugasan masing-masing selesaikan gitu. ini sebenarnya Pak, apa kita mau antisipasi jangan sampai kalau mepet-mepet waktunya untuk penyetoran ada file atau ada yang perlu kami sisipkan, kami perlu setorkan, tapi ternyata harus ketimbun, dicari dulu. Jadi kalau misalnya diinfokan lebih awal, mungkin kita bisa melengkapi lebih awal. Begitu, Pak. Gitu. Tapi Enggak. iya, kalau mepet-mepet Biasanya waktu di akhir, iya kalau di akhir nanti biasanya dijadwal. ini ya kelabakan misalnya Pak. Kalau misalnya mesti nyari lagi. Kalau sekarang kan masih fresh, kita masih nyimpennya di sini, yang ini di sini. Jadi bisa nyambi Pak. Jadi bisa Iya. menyetorkan tugas, mengerjakan sambil menyetorkan tugas yang udah kelar. Misalnya gitu. Iya, karena kalau mepet nanti iya, kalau belakangan nanti takutnya udah ketimbun yang kemarin chat yang mana ya, disimpan di mana ya. Karena itu coba simpan baik-baik, buatkan foldernya di mana gitu ya. Kasih nama PCT batch 8 di drive D, udah aja gitu. Nanti ingatlah, pokoknya semua file penugasan Bapak Ibu ada di sana gitu ya. Kemudian kalau nggak salah untuk penugasan setelah selesai linknya setelah habis waktu penugasan. Kemudian itu juga ada jeda waktu, jadi nggak bisa dicicil dari sekarang. Tapi nanti di pas waktunya itu kalau nggak salah dikasih waktu selesai sampai tanggal sekian jam 23.59 katanya kalau nggak salah ya. Ini masih ingat kemarin seperti itu. Seperti itulah. Nanti dikabari kembali untuk masalah kantong tugas. Sekarang silakan konsentrasi ke penugasan, diharapkan cepat selesai gitu ya. Pak, satu lagi boleh? Yang ini boleh. yang tahap diseminasi. Nah, ini kan rencananya kalau grup kami itu insya Allah minggu depan udah kelar ya, udah kelar semuanya pada saat Bu Maya presentasi. Nah, itu setelah itu apakah kami bisa langsung diseminasi atau gimana Pak? Ataukah ada waktu yang sudah ditentukan untuk diseminasi? Tidak, langsung aja. Langsung saja ya? Jadi ya di masa penugasan itu semua selesaikan, termasuk diseminasi gitu ya. Selama 6 minggu ini itu termasuk diseminasi semua selesai gitu. Pak Asep, boleh minta tolong, iya boleh minta tolong dijelaskan detailnya nanti diseminasi kita harus ngapain Pak ya? Ngapain Persis aja? seperti ini. Tapi Ibu biasanya disarankan sendiri. Tapi boleh 3 orang juga seperti ini boleh berkolaborasi. Tapi di sana tidak ada peran serta. Apakah Bu Husnia sebagai moderator, apakah Bu Nurwati sebagai presenter, atau Dek Yosef sebagai host. Tidak ada. Atau gini Pak, misalnya kami buat satu event, satu webinar, terus di dalamnya ada 3 materi, 1 materi pokok dengan isinya 3 sub pokok materi, masing-masing kami membawakan. Kami tetap berkolaborasi menjadi host, presenter, dan moderator. Kalau begitu seperti itu gimana Pak? Atau harus satu-satu? Kolaborasi 3 materi langsung ya, di link yang sama. Satu meeting yang sama. Bisa saja. Ya, bisa saja, tapi tidak ada peran tadi, tidak ada peran. Ya. Tidak ada peran khusus gitu ya, tidak ada peran khusus. Pak, kalau misalnya gitu. Tapi berkolaborasi boleh. Pak, kalau di diseminasi yang dikumpulkan itu hanya yang kolase itu kan Pak, yang
hasil Ya. buktinya hanya itu, Pak, yang diseminasi. Ya, hanya itu. Video ada juga ya? Dan gimana? Rekaman video juga ya, Pak? Diseminasinya. Untuk prepare saja semuanya harus lengkap gitu ya, seperti penugasan biasa. Nah, gitu. Tapi biasanya cuma foto-foto doang. Foto 5 kan? Ada 5 kalau nggak salah kan? Screenshot ketika kita presentasi, ada muka kita, kemudian yang kedua ada materi yang dipaparkan, yang ketiga di sana ada layar partisipannya, yang keempat apa lagi ya? Layar presensinya juga gitu ya. Dan playernya itu ada 5 kalau saya nggak salah, minimal 5 lah. Jadi muka kita, kemudian materi yang disampaikan di screenshot, kemudian ada screenshot partisipannya siapa saja. Ingat biasanya di luar peserta kita gitu ya. Kemudian presensinya, kemudian playernya disatuin gitu. Jadi satu image gitu ya, satu gambar gitu biasanya. Seperti yang itu. materinya Tidak ada peran khusus ya. Materinya itu yang seperti apa, Pak? Ya, skill set ya. Yang disarankan ya skill set PCT kita, baik misalkan cara membuat player gitu ya, kita jelaskan lagi. Kemudian bagaimana cara membuat presensi menggunakan Google Form, capture video gitu ya, cara membuat video dan sebagainya. Pokoknya materi atau ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama di PCT itu kita sampaikan kembali. Tidak semuanya, boleh pilih salah satu. Iya. Seperti itu. Iya, Pak. Ada batasan waktu nggak, Pak? Untuk presensi misalnya minimal 30 menit atau 1 jam. Ya, seperti ini aja lah, maksimal 1 jam, jangan terlalu lama. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Gitu. Oh iya Pak Asep, ini kalau misalnya materinya misalnya nanti membuat flyer, apakah boleh kalau misalnya ada praktek langsung atau cara-cara saja, cara membuatnya saja disampaikan ke ini pada saat penyampaian materi? Iya. Semacam workshop ya Bu? Boleh. Iya, semacam workshop yang jadi ada praktek langsung, cara membuatnya gimana? Apakah boleh? Nah, itu lebih bagus. Lebih bagus itu. Jadi lebih bagus lagi. Jadi langsung praktek. Jadi enggak teori. Jadi semua bisa melihat realnya. Caranya, gitu iya, ya. realnya. Oh iya. Lebih bagus lagi seperti itu. Jadi mereka tertarik, dapat ilmunya mereka gitu ya. Kemudian mereka juga tertarik dengan program yang disediakan oleh PCT gitu. Oke. Ya, 1 menit lagi ya. Gimana, Bapak Ibu? Sudah clear. Sudah cukup ya? Nanti bisa lah chat di WA ya, di grup ya. Ya, siap Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih sudah join.